Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baka Komarul Arifin. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Pendidikan Biologi kelas B, UIN Raden Intan Lampung, dengan dosen pengampu Imam Rangga, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama, menjelaskan kewajiban perintah membaca Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan pengertian ilmu tajwid dan pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Yang ketiga, memberikan pengajaran tentang baca surat Al-Fatihah dan memberikan tajwid-tajwidnya dalam surat Al-Fatihah tersebut. Simak videonya ya. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu kewajiban membaca Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang terjaga keasliannya hingga hari kiamat. Hal ini seperti disebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Demikianlah, maka Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup yang lurus bagi umat manusia agar hidup selamat dunia dan akhirat. Paling tidak ada 5 kewajiban kita sebagai orang beriman terhadap Al-Quran. Kewajiban pertama, membaca Al-Quran atau at-tilawah. Mengapa kita wajib membaca Al-Quran? Ya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita dan berpahala jika membacanya. Karena itu, membaca Al-Quran dengan benar adalah fardu ain, wajib untuk setiap muslim. Di dalam hadis disebutkan, yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan, semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kewajiban yang kedua, menghafal Al-Quran atau Al-Hifzu. Mengapa Al-Quran wajib dihafal? Sebab apabila tidak dihafal, tentu akan sulit untuk mengamalkannya. Misalnya, ketika kita sholat, tentu harus hafal Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya, atau ayat-ayat pilihan. Bagi yang mampu menghafal keseluruhan Al-Quran, Alhamdulillah Masya Allah. Bagi kita yang belum, yuk kita coba sedikit-sedikit. Sebab di akhirat nanti kita akan diangkat derajatnya oleh Allah antara lain dengan jumlah hafalan Quran. Seperti disebutkan di dalam hadis yang artinya dikatakan kepada pemilik Al-Quran, bacalah dan naiklah serta bacalah serta tartil, sebagaimana Anda membaca tartil di dunia, karena kedudukan Anda di ayat terakhir yang Anda baca. Hadis riwayat Tirmizi. Pada hadis lain disebutkan yang artinya, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sementara dia telah menghafalkannya. Maka bersama para malaikat yang mulia dan perumpamaan yang membaca dalam kondisi berusaha keras atau belajar membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kewajiban yang ketiga, memahami atau mentadaburi kandungan isi Al-Quran. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Kewajiban yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran daripadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 3. Bahkan akhlak kita sehari-hari pun pengikut Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Kewajiban yang kelima adalah mendakwahkan Al-Quran kepada umat manusia, yaitu dengan menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin melalui perkataan, perbuatan, media, tulisan, dan sebagainya. Allah menyebutkan di dalam ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Inilah kewajiban kita mendakwahkan Al-Quran yang mengajarkan persatuan dan kesatuan, perjuangan, keadilan dan kejujuran, serta kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh alam. Poin kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tajwid, manfaat dan hukum mempelajarinya. Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar tajwid?
Mungkin kata ini tidak asing lagi bagi kita ya. Umumnya kata tajwid sering disebut-sebut pada saat pengajian atau jam pelajaran agama di sekolah atau TPA. Yang pertama, pengertian ilmu tajwid. Pengertian ilmu tajwid adalah suatu cabang ilmu ulumul Quran yang bertujuan untuk mengetahui tata cara melafalkan, membunyikan atau mengucapkan berbagai huruf baik yang terdapat pada kitab suci Al-Quran maupun bukan. Di dalam ilmu qiraat atau keterampilan membaca, tajwid merupakan makna mengeluarkan suatu huruf dengan memberikan berbagai sifat yang dimilikinya. Tajwid sendiri merupakan salah satu bagian dari ulumul Quran yang penting untuk dipelajari, karena tajwid sendiri berkaitan erat dengan bagaimana seseorang dalam membaca Al-Quran. Yang akan dipelajari dalam ilmu tajwid adalah seperti: yang pertama, tempat keluar masuk huruf atau makharijul huruf. Yang kedua, cara pengucapan huruf atau sifatul huruf. Yang ketiga, hubungan antar huruf atau ahkamul huruf. Yang keempat, panjang pendeknya suatu bacaan atau ahkamul maddi wal qasr. Yang kelima, hukum memulai atau menghentikan bacaan atau ahkamul waqaf wal ibtida. Yang keenam, al-khat al-usmani. Di dalam bahasa Arab, kata tajwid sendiri merupakan bentuk dasar dari masdar yang berasal dari kata jawad, di mana kata tersebut merupakan fi'il madi. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca atau melafalkan Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar sesuai sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap hurufnya, sehingga dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran. Hukum mempelajari tajwid, para jumhur ulama menyatakan bahwa mempelajari ilmu tajwid adalah hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi, mengamalkan ilmu tajwid pada saat membaca Al-Quran hukumnya fardu ain atau wajib mutlak, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Kenapa membaca Al-Quran diwajibkan sesuai dengan ilmu tajwid? Karena di dalam bahasa Arab sendiri, perubahan atau perbedaan pelafalan satu kata saja dapat merubah arti dari ayat yang dibaca. Dan poin ketiga adalah membacakan surat Al-Fatihah dan memberikan contoh tajwid yang berada di dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini saya akan menjelaskan tajwid-tajwid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahi, yaitu tarqiq, karena ada lam jalalani didahului kasroh. Ar-Rahman, idgham samsiyah, karena ada lam ta'rif diikuti ra. Ar-Rahim, idgham samsiyah, karena ada lam ta'rif diikuti ra dan mat arid li sukun, karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Ayat yang kedua, Alhamdu idhar qamariyah, karena ada alif lam diikuti ha. Rabbi tafhim, karena ada ro bertanda baca fathah. Alamin idhar qamariyah, karena ada alif lam diikuti ain. Mat tabi'i, karena ada fathah diikuti alif, dan mat arid li sukun, karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Ayat ketiga sama saja seperti ayat ke-1. Ayat keempat yaitu maliki, yaitu mat tabi'i, karena ada fathah diikuti alif. Terus yaumi, mat lain karena ada waw sukun didahului fathah. Lanjut, yaumiddin, yaitu idgham samsiyah, karena ada lam ta'rif diikuti dal dan mat arid li sukun, karena ada sebelum waqaf ada mat tabi'i. Ayat kelima yaitu iyyaka, mat tabi'i, karena ada fathah diikuti alif. Lanjut, nasta'in, yaitu mat arid li sukun, karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Ayat keenam, ihdinas sirata, idgham samsiyah, karena ada lam ta'rif diikuti shad. Sirata, mat tabi'i,
karena ada fathah diikuti alif. Lanjut, siratal mustaqim, yaitu idhar qamariyah karena ada alif lam diikuti mim dan mat arid li sukun karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Ayat ketujuh, sirata mat tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Lanjut, siratal ladzina, itu idgham samsiyah karena ada lam ta'rif diikuti lam dan mat tabi'i karena ada kasrah diikuti ya sukun. Lanjut, an'amta, yaitu idhar halki karena ada nun mati bertemu ain dan idhar safawi karena ada mim mati bertemu ta. Lanjut, alaihim, yaitu mat lain karena ada ya sukun didahului fathah. Lanjut, alaihim ghair, itu idhar safawi karena ada mim mati bertemu ghain dan mat lain karena ada ya sukun didahului fathah. Lanjut, ghairil maghdubi, itu idhar qamariyah karena ada lam ta'rif diikuti mim dan mat tabi'i karena ada domah diikuti waw sukun. Alaihim, itu mat lain karena ada ya sukun didahului fathah. Lanjut, alaihim wa, itu idhar safawi karena ada mim mati bertemu wa. Lanjut, waladdallin, yaitu idgham samsiyah karena ada lam ta'rif diikuti dot, mat lazim kilmi mutaqal karena ada mat tabi'i bertemu huruf bertanda baca tasdid dan mat arid li sukun karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Baiklah, itu tadi penjelasan 3 materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.